All systems break, stop transmitting, and this is your ITC speaking. Selanjutnya adalah Mas Indra Gunawan. Selamat malam Mas Indra. Halo Mas Indra, selamat malam. Selamat malam Mas Ridwan. Baik. Ketiga. Saya pikir saya belakangan. Baik Mas Indra, langsung saja pertanyaan singkat dari saya karena saya anggap Mas Indra mewakili regulator atau pengambil kebijakan. Kira-kira bagaimana sih Mas regulator itu memandang IATKA? Monggo Mas. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat IATKA. Ya, terima kasih Mas. Kalau Pak Wisnu bilang katanya umurnya saat Pak Wisnu katakan menjabat atau sebagainya, IATKA-nya masih di bawah 20 tahun, masih zaman sekolah. Nah, sekarang umur 21 tahun katanya umur dewasa, artinya sudah mulai kerja. Nah, jadi IATKA itu sudah mulai jadi ATC. Kalau kemarin baru calon ATC, sekarang udah harus jadi ATC ya Pak Wisnu ya. Nah, jadi terima kasih moderator Mas Rizwan terkait dengan kasih IATKA terhadap pemerintah. Kalau saya sih hanya melanjutkan saja seperti yang dulu-dulu dan saya alhamdulillah ngikutin ya dari mulai awal. Mungkin saya termasuk yang lama kali ya. Dari 99 mulai ada gitu. Jadi pada intinya adalah IATKA itu posisinya pasti sangat penting bagi pemerintah sebagai mitra pemerintah guna meningkatkan profesionalisme ATC kita. Intinya itu yang pertama adalah profesionalisme ATC kita, yaitu dari apa sisi profesionalismenya? Macam-macam tadi disebutkan oleh Pak Wisnu ya, dalam menjalankan tugas, kemudian meningkatkan keilmuannya, kemudian juga berkewajiban salah satunya adalah sebagai license holder itu kan punya kewajiban. Nah, itulah yang disebut profesionalisme. Kenapa ini penting bagi pemerintah? Karena dengan adanya organisasi profesi yang ikut mempertahankan bahkan meningkatkan profesionalisme ATC yang bernaung di bawah IATKA ini menjadikan tugas pemerintah menjadi lebih mudah karena ada tangan lain yang ikut membantu. Ya, kan katanya gini, suatu pekerjaan menjadi sangat mudah apabila dikerjakan oleh orang lain. Dikerjakan bersama-sama. Ya, jadi maksud saya keberadaan IATKA itu adalah salah satu yang membantu pemerintah sehingga teman-teman ATC yang berada di bawah agensi profesi ini bisa melakukan tugas fungsinya itu sesuai dengan yang diharapkan dan IATKA sebagai salah satu filter dan sebagai salah satu yang menopang untuk teman-teman dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh pemerintah. Mungkin itu dari sisi pemerintah suatu organisasi. Baik Mas Indra, tadi kalau Mas Indra sampaikan IATKA sudah banyak membantu, itu kira-kira apa sih Mas yang sudah IATKA lakukan? Ya, kalau banyak membantu misalnya yang pertama pasti kalau misalnya nama Indonesia ya sudah beberapa kali kita juga ikut andil ya dalam kegiatan internasional dan IATKA bersama-sama dengan FATKA juga beberapa kali ikut, itu pastinya tersebut ya Indonesia. Kemudian juga kalau misalnya dalam pembuatan suatu regulasi atau apapun ya, satu dua pastinya ada. Kemudian juga dalam Pak Wisnu tadi bilang salah satunya sudah melindungi anggotanya misalnya. Nah di situ secara tidak disadari justru membantu memudahkan pemerintah dalam melakukan suatu evaluasi terhadap suatu kejadian dan sebagainya. Karena IATKA untuk hal-hal seperti ini sangat peka dan sangat tanggap sehingga kita bisa langsung berhadapan dengan IATKA dan pada saat itulah terjadi dialog yang akhirnya merucut pada suatu hal yang bisa mencegah suatu kejadian terulang. Dan pastinya IATKA ini diharapkan juga nanti sebagai koreksi ya, karena kan namanya manusia nggak selalu sempurna. Jadi siapa tahu ada hal-hal yang kira-kira belum atau tidak pas dengan iklim kita, maka IATKA lah yang bisa memberikan masukan-masukan bagi pemerintah
hal yang kira-kira dapat dilakukan secara 100%. Mungkin itu Mas Iswan. Baik Mas Indra, kalau tadi saya mungkin di prolog sempat membuka bahwa saya ngambil contoh Natka Mas ya, di Amerika sana, kelihatannya mereka sudah mendapat porsi peran penting karena bagaimanapun FA selalu melibatkan dalam urusan-urusan yang strategis. Tadi saya sebutkan contoh-contoh beberapa proyek di NextGen, bahkan kemarin saya ikutin juga beberapa webinar yang menyampaikan bahwa FA itu tidak akan berani mengambil keputusan berkaitan dengan ATC-nya Mas tanpa melibatkan Natka, baik untuk urusan pandemi COVID, terus untuk ada beberapa krusial lainnya termasuk isu government shutdown sebelumnya di Amerika yang tahun lalu. Nah, kira-kira menurut Mas Indra peran IATKA ke depan atau kerjasama dengan atau kolaborasi dengan regulator di Indonesia itu akan seperti apa, dan mungkin contoh-contoh skema kerjasama lainnya ke depan selain yang Mas Indra sebutkan di awal tadi, kira-kira hal apa lagi, kerjasama apa lagi lainnya Mas yang bisa kita lakukan antara IATKA dengan pemerintah? Baik Mas Ridwan, sebelum saya jawab yang itu, tapi saya akan menjawab dulu tentang hubungan yang sudah ada. Memang secara faktual, hubungan formalnya ini yang memang mungkin saya sebagai sesama ATC ini, kalau saya lihat aja pesertanya ini semua mostly ATC. Yang paling gampang saya lihat bukan ATC itu namanya Bu Yudi Tari. Sisanya semuanya ATC. Nah kadang-kadang kalau sama ATC, tingkat formalitas itu sering diabaikan. Walhasil dalam hubungan itu sehingga kadang-kadang walaupun terjadi suatu kolaborasi, namun tidak formal sebutannya. Misalnya tadi Pak Wisnu menyebutkan yang namanya UPR. Ya. UPR itu kan diawali dengan kita dengan IATA ya, memunculkan itu, dan kemudian IATA sebagai atau organisasi ATC sebagai pelaku di lapangan memunculkan ya di di media-medianya ya, Facebook dan sebagainya. Saya lihat apa-apa itu suatu hal positif. Walaupun secara formal saya bilang ini belum terjadi. Kenapa? IATKA sendiri tidak masuk dalam urusan UPR, pembentukan UPR-nya itu, karena yang kita adalah oleh Airnav Indonesia, kemudian oleh pemerintah ya, bersama-sama dengan partner penerbangan. Nah, IATKA-nya yang mempromosikan dan sebagainya karena mereka adalah sebagai pelakunya. Tapi bagi kami itu nggak apa-apa ya, suatu hal yang baik. Hanya bagaimana membuat itu menjadi formal, itu kan permasalahannya. Nah, harapan saya ke depan adalah ini menjadi formal. Formal misalnya, saya ingin sekali IATKA ini menjadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya virtual, tetapi juga sebagai sumbang saran atau penyampai permasalahan atau ide-ide. Mas, kayaknya di sini Indonesia ini harus sudah bikin seperti ini. Indonesia ini harus seperti ini. Oh, ketentuan di negara ini atau ketentuan yang IQ yang buat, ini harus segera dimunculkan. Nah, kadang-kadang ini yang belum muncul gitu, sehingga ya kita semua tahu bahwa di pemerintahan dalam hal ini di Direktorat Navigasi Penerbangan yang lebih banyak mengurusi ATC ya, di Direktorat Navigasi itu kebanyakan personilnya adalah dari sisi lapangan saja tidak memiliki pengalaman lapangan yang banyak. Kemudian pastinya juga tugas yang sangat banyak membuat mereka itu sangat sibuk untuk mengurusi hal-hal yang daily operation, daily duty lah, untuk memikirkan suatu teknologi, suatu kemajuan ke depan atau bagaimana kiprah ATC ini menjadi lebih terdengar. Itu suatu hal yang sangat persentasenya sangat kecil. Nah, usulan masukan dari IATKA ini sangat baik sekali. Bahkan apabila ada aturan-aturan yang tidak sesuai, tolong ini dari IATKA yang harusnya muncul. Jangan sampai malah didukung sama IATKA yang salah. Saya kadang-kadang sering ketawa gitu, kenapa ini jadi muncul seperti ini. Nah, saya ingin sekali seperti itu. Jadi IATKA ini saya pengen bukan hanya menjadi apa ya, kalau saya lihat kan seringnya menjadi oposan ya bagi misalnya bagi perusahaan ya, bagi regulator sih belum jarang ya. Justru harusnya juga mendukung. Karena apa? Sense of belonging perusahaan itu harus salah satunya adalah IATKA. Nah, saya juga kadang-kadang memahami bahwa teman-teman di ATC ini kan teman-teman yang taktis operasional. Nah, kadang-kadang berpikirnya kebanyakan ya
taktis juga, jarang yang strategis. Nah, jadi ke depan harapan kami adalah bagaimana hubungan IATK dengan pemerintah menjadi formal. Yang kedua, bagaimana memikirkan sesuatu itu lebih pada sifatnya strategis ke depan, sehingga kemajuan di dalam dunia penerbangan ini menjadi lebih terasa dan lebih mengikuti perkembangan. Ini itu Mas, buat saja nggak usah banyak-banyak deh. Siap. Baik, berarti kalau tadi saya bisa simpulkan sedikit dari statementnya Mas Indra, artinya peluangnya cukup besar ya Mas Indra bagi IATK untuk kedepannya lebih berperan lagi kerjasama kolaborasi dengan pemerintah untuk hal-hal yang sifatnya strategis bahkan. Bagus, harus karena seperti saya bilang tadi, salah satu penyupport atau pendukung peningkatan profesionalisme bagi tenaga profesional, salah satunya ATC, ya organisasi profesi. Kan kalau saya bilang organisasi profesi ini tercipta karena ada ancaman buat individu-individu profesi itu. Ya, ini kalau kata orang filsafat ya Pak Wisnu ya. Karena kita terancam, akhirnya kita bikin suatu organisasi nih sama-sama nih. Kan gitu ya, kalau ikan kecil katanya untuk nakut-nakutin hiu, ngumpul rame-rame. Walaupun tetap dimakan juga. Jadi intinya sebenarnya itu. Nah, bagaimana kita bisa profesional dalam melaksanakan tugas itu, sehingga tugas-tugas pemerintah itu bisa dilaksanakan dengan baik dan profesional. Dan harapannya adalah ya pasti yang secara umum pada nama Indonesia menjadi lebih baik. Baik, artinya saya tadi kalau dengar kata ancaman, IATK berarti bukan ancaman bagi pemerintah, Mas ya? Lebih cenderung ke mitra. Bukanlah, masa ancaman. Mitra justru malah harusnya di mitra. Bahkan kami kalau bisa harus mengajak kita semua ini menjadi lebih maju dan bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan baik dan seperti saya bilang tadi lebih mengarah pada strategis yang pada taktis melulu. Baik. Siap. Satu pertanyaan terakhir mungkin untuk Mas Indra, kalau memang tadi yakin IATK bahwa ke depan kita antara pemerintah dengan IATK bisa berkolaborasi dalam bidang-bidang strategis, kira-kira apa sih membuat Mas Indra yakin dengan IATK, capability IATK-nya, apakah anggotanya atau pengurus DPP-nya atau ada hal lainnya, Mas? Kalau saya mungkin tidak bisa individu-individu seperti itu ya, tapi secara menyeluruh saja. Karena saya sendiri menyadari ya salah satu hal yang menjadikan beban bagi perusahaan adalah bagaimana support shell, ya, software, hardware, environment, dan hardware. Ya, semuanya pasti. Nah, bagaimana IATK bisa mendorong suatu software itu memberikan tugas-tugas menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian hardware mana saja yang dibutuhkan, mana yang tidak. Saya tuh kadang-kadang ketawa gitu ya. Apa-apa ya saya cerita ya. Siap, silakan Mas. Saya muncul nih, nggak apa-apa saya cerita ini sama TC semua ya. Saya ke Tanjung Pinang ya, lihat terus ada yang kerja di situ. Misalnya ada teman-teman yang tugasnya di Activeco. Ini apa ya? Oh ini Mas, kalau platnya salah kita benerin dulu deh, baru kita kirim. Oh sama ya, sama apa Mas? Sama waktu saya tahun 92 kerja di Jakarta. Jadi 30 tahun yang lalu itu muncul lagi, 30 tahun tidak berubah, hanya mungkin bentuk teknologinya saja. Maksud saya model-model seperti itu, wah ini kan harusnya perusahaan tidak mengeluarkan biaya untuk itu. Nah, sehingga cost-nya menjadi lebih besar. Nah ini IATK salah satu yang bisa turun nih, termasuk katakan tadi bagaimana hardware itu menjadi lebih praktis lah, karena saat ini kan pastinya teknologi semakin. Kemudian dari sisi liveware ya, liveware kemajuan sumber daya manusia ini harus ditingkatkan ya, mau nggak mau ya teman-teman IATK, teman-teman ATC, yang nggak tahu ya zaman saya sih gitu ya, berangkat ke kerja, pulang selesai, kerja, pulang selesai. Nah, bagaimana teman-teman ini nggak cuma selesai kerja, tetapi kemudian juga bisa meningkatkan profesionalisme dan tambahlah ya hasanah ilmunya. Ya mau tidak mau IATK yang harus turut andil misalnya apa dengan kita bikin kursus apa bahasa Inggris atau apa backup. Nah ini kan suatu ajang COVID ini pasti ada nilai manfaatnya ya, bisa mengikuti pendidikan atau training. Kemudian dari sisi environment saya lihat ya tadi ya
teman-teman kan sudah banyak keluar ya, benchmarking, Australia kemanapun. Nah ini bisa memberikan usulan-usulan menjadi semakin lebih baik lah. Baik environment di lingkungan kerja maupun environment di lingkungan sekitar, misalnya dengan berhubungan dengan bagaimana juga teman-teman IATK ini bisa meng-create suatu saya tuh kalau sampai saat ini saya cita-cita air traffic services itu tidak terjadi dikotomi gitu loh. Mungkin ngerti ya. Saya lagi berusaha untuk menjadikan ini ya, air traffic services itu unit air traffic services ini bukan